wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada waktu duha ini menjelang siang yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi hamba tersebut kebaikan, tandanya adalah dimudahkan bagi dia untuk paham. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan ke tema, murojaah dulu ya, karena kajiannya itu beruntut. Dan ini pernah diajarkan, kalau nggak dimurojaah biasanya kelalen. Nah, yang pertama, syarat masuk Islam itu harus apa? Apa syarat masuk Islam? Apa? Angkat suaranya nggak apa-apa, biar kedengaran. Apa? Niat masuk Islam. Cukup kayak gitu? Apa? Syahadat. Masuk jenengan orang Islam kok syarat masuk Islam kok nggak tahu? Syahadat. Apa bunyi syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah, cukup? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu syarat masuk Islam. Kemudian apa makna asyhadu alla ilaha illallah? Apa maknanya? Biar nanti runut sampai ke tema kita nanti. Apa maknanya? Nggak ada yang tahu, nggak sah Islamnya nanti. Na'udzubillah. Allahumma na'udzubillah min adami fahmi ala syahadatain. Kita berlindung dari Allah tidak paham dengan dua kalimat syahadat. Apa? Kalau enggak kajiannya diulang lagi dari makna syahadatain. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan selain Allah, yang berhak disembah selain Allah. Nah itu. Jadi makna asyhadu alla ilallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Nah, harus ada yang benar. Kenapa harus ada yang benar? Maksudnya Allah itu Tuhan yang benar. Kenapa? Karena ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang disembah, ya kan? Tapi Tuhan yang itu adalah Tuhan yang apa? Batil. Tuhan selain Allah Tuhan yang batil. Nah, apa makna wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusannya Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya kalau jenengan mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya jenengan? Ada 4 konsekuensinya, sudah Anda ajarkan. Pertama apa? Ini ditanya hampir semuanya nggak bisa ya dari awal. Ini karena jenengan itu salah dalam belajar. Salah dalam belajar. Jenengan itu senang belajar dengan tematik-tematik yang tidak beruntut. Akhirnya ilmunya nggak rosih.
akhirnya ilmunya nggak kokoh, akhirnya gelambiar. Itu yang kesalahan di kaum muslimin itu seperti itu. Ngaji orang runut. Akhirnya tetakoni bab-bab. Tetakoni bab-bab loh. Apa maning damalna loh. Ya ngerti biora apa maning ngamalna kan? Makanya ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi orang itu yang cerdas. Dalam artian apa? Kita sibuk mungkin ya. Punya kesibukan, punya anak, punya pekerjaan yang lain banyak gitu kan. Makanya kalau kita mau ngaji itu pastikan kajian yang runut. Tidak mesti harus ke sini, ngaji itu nggak mesti harus sini, tapi ngaji yang runut. Jadi ada pembahasannya nyambung terus seperti itu loh. Karena itu inti-intinya. Nah kalau ngaji, wah ini ada Ustadz Fulan ke sana, nanti besok ada Ustadz Fulan ke sana, akhirnya hasilnya kayak jenengan. Mohon maaf, anak terpaksa harus mengatakan seperti ini karena tadi itu tujuan kita belajar itu bukan ngalor ngidul, tetapi mendapatkan ilmu, keberkahannya, syukur, bukan syukur, bahkan harus diamalkan. Syukur bisa mendakwahkan. Nah itu ada. Nah kalau ngaji nih bayang-boyong seperti itu, akhirnya kayak gini hasilnya. Ngaji ditakoni ngaji ngana, ya orang kena. Takoni pas ngaji ini orang kena. Seperti itu. Maka pilih kajian, dan itu bebas. Pilih kajian itu bebas karena biasanya kajian asatidah juga sama sebenarnya. Seperti itu. Pilih kajian yang runut agar dengan paham ilmu dan bersambung terus menerus. Jangan ngikutin lagi seneng kana lah, seneng kene lah. Seperti itu. Nah, apa konsekuensi kalau kita sudah menetapkan Muhammad SAW sebagai Nabi kita? Ta'atuhu fima amaro, menaati perintahnya. Yang kedua, menjauhi larangannya. Yang ketiga, meninggalkan yang diharamkan. Yang membenarkan kabarnya sudah belum? Dan yang keempat, harus beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Ana ulangi. Jadi kalau kita menetapkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasulullah, itu kita harus melakukan 4 hal ini. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara, menaati apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara. Yang kedua, membenarkan semua yang beliau kabarkan. Wastinabu manaha anhu wa zajara. Dan yang ketiga adalah menjauhi, meninggalkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat adalah kita beribadah hanya dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, ingat-ingat, itu prinsip. Nah, kemudian kita sudah tahu syahadat la ilaha illallah sama syahadat Muhammadun Rasulullah. Siapa Allah? Apa itu Allah? Siapa itu Allah? Allah adalah, artinya apa? Lafaz Allah. Allah kan lafaz. Allahu itu kan lafaz. Artinya apa lafaz itu? Ilah. Apa arti ilah? Tuhan. Apa arti Tuhan? Sesembahan. Jadi lafaz Allah, barakallahu fikun, itu adalah lafaz dari 2 suku kata, yaitu ada alif lam, kemudian ada lafaz ilahun, digabungkan menjadi Allah. Nah, ilah itu arti kita, itu adalah diartikan ke Indonesia Tuhan. Kemudian Tuhan artinya adalah zat yang disembah. Berarti dari situ sudah ketahuan bahwasanya Allah itu haknya diapain? Disembah. Dari namanya aja sudah ketahuan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang disembah. Kemudian ada alif lamnya di situ. Allah itu kan ada alif lam di depan kan, menunjukkan apa? Dia Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang disembah dan yang berhak disembah. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala itu zat yang disembah dan yang satu-satunya yang berhak disembah. Karena ada Tuhan lain yang disembah padahal dia tidak berhak disembah. Seperti apa? Yesus kan disembah, berarti kan Tuhan, tapi dia tidak berhak hakikatnya untuk disembah karena dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rasulnya Allah yaitu Isa ibni Maryam. Nah seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita, dia juga yang menciptakan kita. Tujuannya ngapain? Allah menciptakan kita di dunia untuk beribadah. Dalilnya apa? Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Kebalik atau benar? Kebalik. Makanya perhatian, ngajinya perhatian ya. Mudelombone nang ustaz piye? Yang betul apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satemene aku yaitu Allah Subhanahu wa taala orang nyiptakna jin kelawan menungso kejawi supados ngibadah dumateng kula Allah Subhanahu wa taala. Lah niku 5156 surat nomor 51 ayatnya nomor 56. Apa surat apa? Az-Zariyat. Jenengan mbok mboten hafal niku nek. Mbok mboten hafal ayate disepuh misale. Emut-emut bae angka kowe. Pusaka niku. Jimat. Niku jimat temenan niku. Barang siji ingkang di rumah gitu kan, jimat. Barang siji sing kudu di rumah kuwi kudu keris kudu apa. Tapi adalah angka 5156. Maksudnya surat nomor 51 Az-Zariyat ayatnya 56. Itu betul-betul harus dipahami benar. Yaitu Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar manusia dan jin itu beribadah kepada Allah semata. Nah, apa makna ibadah? Masih ingat apa nama makna ibadah? Padahal kan iki diciptakna kon ibadah tok, jere. Ya. Apa? Apa bahasa Indonesia-nya? Kan penting paham. Iya bahasa Indonesia-nya apa? Itu kan itu bahasa Indonesia. Diridhoi oleh siapa? Oleh suami? Oleh Allah gitu kan. Itu ibadah. Jadi Allah itu menciptakan kita hanya untuk ibadah. Dan kadang manusia atau orang, khususnya orang muslim, salah paham dalam memahami makna ibadah. Yang namanya ibadah itu membaca Quran atau sembahyang atau tahajud atau zakat atau puasa seperti itu kan. Padahal makna ibadah itu sangat luas. Yaitu apa? Segala sesuatu, baik itu ucapan ataupun perbuatan, baik itu yang ada di dalam hati ataupun yang nampak, dengan syarat apa? Dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur itu bisa bernilai ibadah dengan syarat dia dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Kapan? Kalau tidur pada waktunya yang tepat, dengan berdoa, berzikir kepada Allah, dengan meniatkan agar badannya kembali sehat dan bugar. Nah, itu. Ngobrol
Itu kan perbuatan berupa ucapan, iya kan? Bisa ibadah tidak? Bisa. Kapan? Kalau dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngobrol yang baik, membicarakan tentang Al-Quran, membicarakan tentang hadis, membicarakan tentang tata cara sholat dan yang lainnya, keagungan Allah. Ngobrol lagi kajian. Ngobrol lagi kajian beriwe. Ibadah bukan? Bukan. Itu malah bisa menjadi maksiat seperti itu. Nah itu berarti kita punya Tuhan namanya Allah, dan Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar. Dan kalau kita mau beribadah kepada Allah, syarat pertamanya adalah masuk Islam, yaitu dengan apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak dan benar untuk disembah. Kemudian aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud kita diciptakan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah berarti banyak nggak? Kalau kayak tadi disebutkan, tidur aja bisa ibadah kan? Berarti ibadah banyak nggak? Bukan banyak lagi. Bahkan setiap detik kita bisa beribadah, ya kan? Bernafas itu kan aslinya boleh-boleh aja. Dengan arep ambekannya ngono, orang bekannya bodoh. Iya mboten. Misalnya tutup irunge, misal. Orang bekannya ngono, orang apa? Arep ambekannya oleh. Berarti asalnya adalah boleh. Tapi bisa jadi ibadah tidak? Ambekan ibadah bisa jadi ibadah? Bisa. Tatkala menghirup udara itu kita mengingat Allah. Subhanallah. Nyong duwe irung nggo nafas, dan sehingga saya bisa hidup menikmati dunia beribadah kepada Engkau. Alhamdulillah oksigennya gratis. Gimana? Coba yang sakit nih gue. Oksigen itu mahal loh. Satu tabung pinten 100.000 niku. Nah niku. Akhirnya dalam setiap hirupan nafas itu pun bisa bernilai ibadah. Berarti ibadah kata mboten? Kata sangat. Permasalahannya, kemampuannya jenengan terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Usianya terbatas. Berarti anggar ibadah akeh jenengan kuwi asal ngibadah atau milih sing berbobote gede. Milih sing bobote gede. Anu akeh banget loh. Misalnya jenengan agiring pasar. Agiring pasar duwe duit 1 juta. Sing kae si acara TV apalah. Sing kon becer iki lho. Duit 10 juta misalnya. Terus duit 10 juta duwe hak belanja hanya 1 jam. Coba jenengan arep tuku apa? Tuku kangkung. Ya ora teh nggawane. Wong kangkung sunting pirang ewu siki? 2.000. 2.000 sunting. Duit 10 juta oleh pirang ewu unting ya kan? Padahal waktunya terbatas cuma 1 jam. Berarti harus belanja yang bernilai tinggi. Tuku emas gitu kan. Cilik tapi regane berbobot. Tuku emas 10 juta masih kurang kok jenengan. Kalunge 5 gram 800-an 4 juta. Anting-antingnya 5 gram 4 juta 8 juta. Wis tuku kalung tok bae rampung. Tapi tuku kangkung gesek misal. Duit 10 juta oleh sepira kehe. Waktune entong. Sama kita beribadah di dunia ini, kita memiliki batasan waktu yang namanya kehidupan. Makanya harus pinter-pinter kita memilih ibadah yang nilainya paling tinggi. Pertanyaannya, apa ibadah yang paling tinggi? Apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita betul-betul mengikhlaskan seluruh
amalan, ucapan, tindakan kita hanya untuk mencari keridhoannya Allah semata. Nah itu. Berarti yang difokuskan adalah tauhid, ikhlas. Jenengan ngaji begini ikhlas. Dina Minggu ngumbai rampung. Masak rampung. Nyapu wis depel. Malah wis depel ora disapu tok. Alah, ngapa yo? Iya jare anak kajian nang Banyarsari anggar pekan ketelu nggo ibu-ibu tok, pekan pertama nggo campur ibu-ibu bapak-bapak. Oke, pekan ketelu berarti ya. Iyalah daripada nganggurmu malah terus apa? Klonyong hari ngidul tadi ketemu orang batire ngomedang. Seperti itu. Ibadah bukan? Hah? Ya ibadah sih ibadah, cuma nilainya tidak apa? Maksimal. Seperti itu. Ya itu ibadah sudah. Tapi tidak maksimal. Angger deniati, oh iya ya, astagfirullahaladzim. Kita jadwal jam 10 kok ya. Nyong kudu rampung nggih. Engko sebelum jam 10 kurang seprapat nyong kudu wis saring Banjarsari. Seperti itu. Kenapa sih? Ya karena pengen ngaji sing ikhlas. Karena Allah kon oli keberkahan, bisa entuk ilmu sing berkah, bisa diamalkan. Syukur-syukur bisa mengajarkannya. Nah, kalau yang seperti ini ibadah plus niat yang sangat ikhlas sehingga mungkin sama-sama duduk di masjid tapi pahala antara satu dengan yang lain seperti langit dan bumi, sangat jauh. Nah itu yang membedakan kita dengan sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Yaitu apa yang membedakan? Keikhlasannya. Salatnya Abu Bakar niku subuh pinten rakaat? 2. Jenengan pinten? 2 rakaat kan? Berarti pada baik kan? Tapi jenengan wantun sanjang mboten? Salat aku karo Abu Bakar pada baik. Ini pada baik pokoknya. Wani mboten? Kewanen angger sanjang kados niku. Iya, secara zahir, secara bacaan, secara jumlah rakaat dan yang lain sama, tapi secara kualitas tidak akan pernah sama. Kenapa? Keikhlasan di dalam melakukan sholat subuh tadi sangat jauh antara kita dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, seperti itu. Sama dengan kita itu pasti sama-sama ngaji tapi beda pahalanya bisa sangat beda. Itu sangat mungkin. Nah, makanya inilah ibadah yang paling tinggi, yaitu mengikhlaskan seluruh peribadatan itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kemudian orang itu selalu benar atau mungkin salah? Hah? Ibu-ibu, orang itu selalu benar atau mungkin ada salahnya? Sering salahnya malah kan? Rasulullah SAW kan bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap manusia itu pasti akan salah. Berarti kesalahan itu adalah sudah ketetapan Allah SWT. Salah kan banyak banget, maksiat kan banyak banget, dosa kan banyak banget. Tapi kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang pasti salah, pasti berdosa. Tapi kita lihat, kalau mau seandainya terjatuh dalam dosa, itu jangan sampai kita terjatuh kepada dosa yang sangat berbahaya, yang dengannya menghancurkan seluruh ibadah kita. Nah, dosa itu apa? Dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Apa itu syirik? Syirik itu bukan iri ya. Syirik kota lah, rikata syirik karing nyong ya, domain nyong misalnya mobil anyar apa aja mobil lah, mobil tenis umum ya. Domain nyong sepura anyar ya, rika syirik karing nyong ya. Itu bukan. Itu namanya apa? Iri. Iri itu bahasa Arabnya bukan syirik, tapi apa? Hasad. Nah, syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Jadi Allah diibadahi
tapi juga sujud dan sholat kepada yang lain. Menyembelih karena Allah, misalnya kurban dan yang lain, betara kala juga disembelih, ruatan, betara kala kan, seperti itu. Nek Arab selamatan orang apa? Akikohan, kan pada baik. Cuma bedanya akikoh niatnya karena apa? Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ruwat sing gawe syariat siapa aja? Agama Hindu. Kan seperti itu kan? Nggo sapa? Betara kala. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguh syirik itu adalah kedzaliman, dosa yang paling agung, paling besar. Nah, kemudian kita masuk ke tema kita. Tema kita adalah apa? Tema kajian kita apa? Nah, apa? Mengenal fikih Islamiyah. Nah, tadi kita di bumi ini diciptakan oleh Allah SWT itu untuk satu tujuan, yaitu beribadah. Nah, beribadah itu landasan utamanya adalah tauhid, yaitu mengikhlaskan ibadah kita karena Allah semata. Nah, tata caranya ibadah, atau bahkan sebelum tata caranya adalah macam-macam ibadah itu apa saja, itu kan? Kalau dulu itu sahabat radhiyallahu taala anhum itu pokoknya apa yang dilihat dan disampaikan oleh Rasul itu diamalkan karena keimanannya yang luar biasa. Kalau sekarang kan pilih-pilih, sholat jikot sholat wajib betok, dengar duha, buk dua sunnah, apa sunnah jajal? Ya nggak dilakoni oleh pahala, anggar ora ya ora dosa. Dengar qobliyah, qobliyah apa jajal? Qobliyah sunnah. Ya apa pembok yang orang lakoni? Kan kayak gini. Kita sekarang, ana lah, bukan mungkin jenengan enggak ya. Ana pribadi mungkin kayak gitu kan. Terus ngerti sholat, engkau tuh pilih-pilih. Sing wajib lah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jumatan, badahan, gitu misalnya. Wis, ora tuh sholat liyane maning. Apik kok ora? Ya apik loh. Wong ana wong sing urung salat bae anak iki kan. Wis apik alhamdulillah seperti itu. Tapi anggar sahabat orang kayak gue. Kalau sahabat itu Rasulullah SAW taraweh, ya taraweh. Rasulullah SAW tahiyatul masjid, ya tahiyatul masjid. Karena kelemahan iman kita sekarang, akhirnya para ulama kan tahu, ditulis itu buku tentang namanya ibadah. Ditulis apa baik ibadah. Nanti kita pelajari satu-satu. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada apa? Kurban, ada akikoh, ada berwudu, ada mandi janabah dan yang lainnya. Ditulis macam-macamnya, kemudian dipilah-pilah. Dipilah-pilah apa? Mana yang wajib, mana yang sunnah. Kenapa? Nek zamannya sahabat orang anak, karena sahabat kan semangat banget kali beramal. Nek wong siki kan kurang semangat, khawatir mbok sampai meninggalkan yang wajib. Nek meninggalkan sing sunnah sih orang masalah, orang masalah lah ya, karena nggak berdosa seperti itu kan. Masalahnya kalau sampai hal itu tidak dikatakan wajib, sehingga dia sampai meninggalkannya, karena ini berbahaya, karena nggak dapat dosa, nggak dapat pahala, tapi bahkan mendapatkan dosa. Makanya ditulis di dalam sebuah cabang ilmu sendiri yang namanya adalah ilmu apa? Fikih. Jadi zaman sahabat itu nggak ada yang namanya ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir,
ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu apa maning, balaghah dan yang lain seperti itu, nggak ada. Kenapa? Karena sahabat itu sangat bersemangat untuk mengamalkannya. Pokoknya wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu prinsipnya sahabat. Yang datang dari Rasul ya diambil dan diamalkan, yang dilarang oleh Rasul ya ditinggalkan dan dijauhi. Tapi sekarang kan beda. Karena keimanan kita tidak seperti keimanannya para sahabat. Makanya dicabang-cabangkan. Oh, ini adalah pelajaran akidah. Ini adalah pelajaran hadis. Ini adalah pelajaran fikih dan yang lainnya. Dan pada kali ini atau minggu ketiga ini untuk ibu-ibu itu, karena tadi sudah kita tahu tujuan kita hidup, sudah tahu syahadat dan yang lainnya, kita akan memulai mengenal tata cara beribadah yang itu dibukukan dalam suatu cabang ilmu yang namanya ilmu apa? Fikih. Sampai di sini dulu. Mbok kaken mengko mumet. Nah, sampai di sini mbok ana sing ora genah. Monggo tanglet. Mipil, pertanyaannya aja nang akhir. Nang akhir kok malah bundet kakene kan. Barangkali ada yang nggak jelas dari apa yang Ana sampaikan tadi. Silakan. Jelas? Masya Allah. Alhamdulillah kalau jelas. Nah, kalau jelas sekarang kita memahami tentang apa? Fikih. Fikih itu kan bahasa apa? Bahasa Arab. Jenengan bahasanya bahasa apa? Bahasa apa? Jawa, nggih kan? Jawane Jawa ngapak malih nggih. Ah, seperti itu. Mboten wonten niku fikih niku mboten wonten teng bahasa Jawa. Napa meneh teng bahasa Jawa Banyumasan niku wonten blas mboten wonten. Wontene napa Banyumasan? Kethuk. Ya kan? Nyong. Napa malih? Tolo. Comro, pergedel gitu kan. Jenengan nate mireng mboten? Fikih kados niku, maksudnya teng bahasa Banyumasan. Mboten wonten kan? Makanya sebelum kita memasuki ilmu fikih, maka kita kenalan terlebih dahulu. Muga-muga kula sanjang kita itu habis mempelajari fikih. Ning omah iki sinau apa mi? Fikih, gawe fikih. Lho fikih siapa? Ya sing kae lho, di budin sing diparut kae lho kok diperes, acine dibuang mepait, kok duleni campuri uyah, campuri bawang, digawe bunder-bunder, diseni ampas tahu. Apa kowe jenenge? Tolo, iya, sebesit. Bukan itu. Makanya kita kenalan dulu. Fikih. Nah, fikih secara bahasa adalah paham. Al-fahmu. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa itu adalah artinya adalah apa? Paham. Ngertos. Makanya napa? Kan wonten kisah Nabi Musa niku diutus menjadi rasul pada zamannya siapa? Nabi Musa, Fir'aun. Nah, Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun yang dia, yaitu Fir'aun ini mendeklarasikan dirinya, menganggap dirinya sebagai siapa? Tuhan. Kan kebangetan ini. Udah makhluk paling durhaka itu Fir'aun itu. Makanya Allah utus Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun. Dan di sini ada kalimat, ada kata fikih di sini. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Musa, wis ngana maring gone Fir'aun. Karena Fir'aun itu tagha itu melampaui batas. Apa batas yang dilampaui oleh Fir'aun?
mengaku sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la, itu Fir'aun itu. Satu-satunya makhluk yang berani mengucapkan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu kata Fir'aun. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun agar meringatkan dan agar mendakwai Fir'aun agar tidak mengaku sebagai Tuhan. Qala rabbishrah li sadri. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, israh li sadri, lapangkanlah dadaku. Minta dilapangkan agar apa? Agar bisa berdakwah kepada kepada Fir'aun laknatullah alaihi. Karena pasti yang namanya berdakwah kepada orang sesat pasti akan ada tantangan. Makanya minta diberikan kelapangan dada. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya apa? Wong sing nyeru kebaikan, nyeru apik lho iki lho, kudu nyeru ala. Kowe mesti arep duwe ujian. Maka minta pertama kepada Allah dilapangkan dada agar jembar atine, agar sabar atine goli ngadepi ujian. Wong berdakwah itu ujiannya berat seperti itu. Makanya ini Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Orang berdakwah itu urusannya berat, banyak sekali. Harus persiapan misi, harus bisa bahasa Arab, harus sering mengulang-ulang Al-Quran, harus sering-sering membaca hadis, harus ngurusin ini, harus ngurusin itu, banyak sekali. Harus pergi ke sana, harus pergi ke sini. Mungkin ada orang yang tidak senang, ada orang-orang kafir yang memusuhi, dan yang lainnya. Itu banyak sekali tantangannya. Maka kita itu punya satu sandaran saja, cukup satu sandaran kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yassir li amri, ya Allah mudahkanlah urusanku, seperti itu. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan dari lisanku agar bisa menyampaikan yang benar itu benar. Tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu, di atas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluh. Karena wis duit sogok, misalnya lagi ana parpol, misalnya duit sogok kedebu. Akhirnya jilati maring calon tertentu. Ini enggak boleh. Namanya dai, namanya ustadz, namanya kiai, itu lisannya harus betul-betul enggak boleh diikat dengan apapun kecuali Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak boleh dia timpang kepada sesuatu, keberpihakan kepada sesuatu kecuali kepada Al-Quran dan hadis. Yafqahu qauli. Nah ini yafqahu, agar dia faqih, agar dia fikih, agar Fir'aun dan para bala tentara ini faqih. Apa makna faqih? Makna fikih di sini. Ini ada apa? Agar dia faqih, agar dia tahu fikih. Apa fikih di sini maksudnya? Paham. Agar mereka Fir'aun dan bala tentaranya paham dengan apa yang aku sampaikan. Nah itu. Jadi tetap kita itu semuanya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dimudahkan. Sampai pun masalah diterima dan tidaknya dakwah, diterima dan tidaknya kebenaran, itu bukan urusan kita. Itu adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya enggak usah memaksa orang. Cukup bagi kita adalah menyampaikan. Tapi yang disampaikan adalah kebenaran Al-Qur'an dan hadis. Bukan disampaikan adalah hawa nafsu kita, seperti itu. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwasanya fikih itu artinya apa? Paham. Jadi fikih artinya paham.
Nah, secara bahasa. Nah, secara istilah, maksudnya secara cabang ilmu, apa itu fikih? Kata para ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fikih itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah memahami hukum-hukum syar'i syar'i yang bersifat amaliyah. Amaliyah itu yang zahir, yang nampak. Ana ulangi. Ilmu fikih berarti ilmu untuk memahami hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang nampak. Bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya. At-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang rinci. Dengan dalil-dalilnya yang rinci. Saya ulangi. Namanya ilmu fikih adalah ilmu memahami hukum-hukum syariat yang bersifat zahir, yang bersifat amali, yang nampak. Nanti Anda jelaskan satu persatu. Dengan dalil-dalilnya secara rinci. Nah, ada beberapa hal dalam pengertian ini. Yang pertama adalah mengetahui, memahami. Karena tadi fikih kan secara bahasa artinya apa? Paham, iya kan? Itu paham. Paham apa? Ahkam syar'iyyah. Paham tentang hukum-hukum syariat. Paham tentang apa? Hukum-hukum syariat. Nah, berarti dari sini kalau kita belajar fikih, kita nggak belajar hukum yang bukan hukum syar'i. Nggak belajar. Seperti tentang misalnya matematik, geografi, teori turunnya hujan, teori gawe tahu. Angger kaya nunggone aku ngenet teori gawe kandang manuk, teori gawe tudung. Itu bukan fikih. Itu belajarnya di mana? Ya orang ngerti. Nang tata boga ndian. Apa nang kerajinan seperti itu kan, muatan lokal seperti itu kan. Seperti itu. Kalau yang fikih itu dia memahami apa? Hukum syar'i. Hukum syar'i itu ada 5. Hukum syar'i itu ada berapa? Maaf, bukan 5, 2. Jenengan tahunya 5 ya? Apa kalau 5 apa? Apa aja kalau 5? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ya kan? Jadi hukum syar'i itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama, hukum taklifi. Yang pertama apa? Hukum taklifi. Hukum syariah ada 2. Yang pertama hukum taklifi, dan ini ada 5 macam. Dan ini ada berapa? 5 macam. Yang pertama apa berarti? Wajib. Yang pertama adalah apa? Wajib. Hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama adalah wajib. Apa pengertian wajib?
dilaksanakan sudah. Apabila meninggalkan dapat dosa. Kalau dilaksanakan, kalau dilaksanakan gimana? Dapat pahala. Wajib adalah hukum yang harus dilaksanakan. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Seperti itu. Nah, coba. Ini belum saya koreksi. Itu kan yang tersebar di sebagian pelajaran-pelajaran. Tapi saya kasih contoh. Sholat fardu maksudnya ya. Sholat yang 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau melaksanakan dapat pahala. Kalau meninggalkan dapat dosa. Yakin? Sekarang orang melaksanakan sholat subuh misalnya, atau zuhur, sebentar lagi zuhur. Orang melaksanakan sholat zuhur, kemudian dia sholat zuhur sama 4 rakaat, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi dia niatnya itu agar dilihat oleh calon mertua. Kondisi mas, pada jamaah masjid. Masya Allah, memang jenengan pemuda idaman gitu misalnya, rajin banget. Sholat ke masjid sudah, Allahu Akbar, terus baca istiftah, ta'awud, al-fatihah, suratan dan yang lainnya, sampai dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu kan zikir dan yang lainnya. Itu melaksanakan loh. Tapi dia niatnya tadi apa? Riya, kepengen dilihat orang. Itu dapat pahala atau tidak? Tidak. Dia melaksanakan atau tidak? Melaksanakan. Berarti pengertian itu tepat atau perlu dikoreksi? Perlu dikoreksi. Jadi tidak semua yang melakukan kewajiban itu dia berpahala, tidak semua. Kalau meninggalkan sudah pasti dosa, itu pasti kalau meninggalkan. Nah, makanya saya kasih tahu, bukan saya yang kasih tahu ya. Saya kan cuma membaca doang gitu ya. Ulama memberikan tahu, ulama mengajarkan kepada kita. Apa itu pengertian wajib yang lebih tepat? Wajib adalah perkara yang apabila dilaksanakan perkara yang apabila dilaksanakan imtisalan, perkara yang akan perkara yang apabila dilaksanakan imtisalan, dalam kurung arti imtisal itu adalah ikhlas karena Allah. Imtisal adalah ikhlas karena Allah dan mencontoh sunnah Rasulullah. Ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah. Saya ulangi. Wajib adalah perkara yang apabila dilaksanakan imtisalan, apabila dilaksanakan karena ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah, akan diberi pahala dan meninggalkannya imtisalan yaitu meninggalnya karena ikhlas bukan meninggalnya karena ikhlas ya, dan meninggalkannya bukan imtisalan kalau ini,
dan meninggalkannya tanpa ada uzur, tanpa ada uzur itu menghalang seperti itu, berdosa. Saya ulangi, yang namanya wajib itu apa? Suatu perkara yang melakukannya imtisalan, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai sunnah Rasulullah akan berpahala, dan kalau meninggalkannya akan berdosa. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya melakukan itu bukan karena kebiasaan. Contoh, misalnya wong sekang sawah, cuci tangan, kumur-kumur raup, terus tangan lagi ya, kayak hal wudhu lah, persis. Tapi dia nggak ikhlas karena Allah, nggak ada niatnya. Apa itu namanya ibadah? Apa itu akan diganjar? Tidak, ya kan? Sebagaimana orang sholat tadi, mas-mas yang sholat tadi, yaitu dia niatnya bukan karena Allah, karena agar dilihat oleh calon mertua, ya kan? Berarti dia melakukannya, tapi apa? Tidak berpahala. Atau dia ikhlas lillahi ta'ala, tapi tidak sesuai contoh Rasul. Contoh, esuk-esuk subuhan, tangi turu, wis ngopi, wis apa, wis wudu, gitu, maring masjid. Kemudian sholat subuh lillahi ta'ala, lillah banget lah malah. Tapi enak-enak ibadah ini subuh mau rakaat ya. Orang asik kurang gitu misalnya loh. Malah engko awan kan lagi kesel-kesel ngene ngode pagi ngaso, malah dhuwure pirang rakaat? 4, ya kan? Tuker. Niatnya itu pada wae subuh, cuma tak tuker rakaate. Subuh dari pirang rakaat? 4 rakaat. Kan esuk-esuk isi seger, ora kesel terus turu ya kan. Subuh lillahi ta'ala 4 rakaat. Lah sing lurus kang jikot rakaate apa? Duhur. Mau kan duhur lagi ngaso nang pabrik kan rakaat cepet. Kena nggo ngaso, kena nggo mangan gitu kan. Ikhlas apa ora? Saya tanya, ikhlas atau tidak itu? Ikhlas kan tadi dia lillahi ta'ala kan? Pertanyaannya, sesuai nggak dengan contoh Rasul? Tidak. Berpahala tidak? Tidak. Padahal dia melakukan ibadah tidak? Melakukan. Jadi wajib itu perkara yang harus dilakukan, dan melakukannya itu berpahala itu kalau karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak karena Allah, walaupun tepat 100% tetap tidak berpahala. Kalaupun dia karena Allah tapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, tetap saja tidak berpahala. Yang berpahala apa? Karena Allah dan sesuai dengan contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Nah, itu apa? Wajib. Yang kedua adalah sunnah. Contoh wajib berarti apa? Contoh wajib: salat 5 waktu dan yang lainnya ya. Puasa bulan Ramadan. Yang kedua sunnah. Sunnah adalah perkara yang apabila dilaksanakan imtisalan mendapatkan pahala, dan meninggalkannya tidak berdosa. Perkara yang tatkala mengamalkannya imtisalan apa tadi? Karena Allah dan sesuai contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
berpahala dan meninggalkannya tidak berdosa. Ya seperti tadi, misalnya contoh sunnah apa? Contoh amalan sunnah apa? Sholat qobliyah misalnya ya. Contoh sholat qobliyah. Maka kalau orang yang sholat qobliyah, dia berpahala atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Hah? Dapat dengan syarat ikhlas, dengan syarat imtisal. Apa imtisal? Ikhlas dan sesuai contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qobliyah 10 rakaat. Ikhlas, saking ikhlasnya kan kurang nih kan, kami nunggu niat qobliyah 10 rakaat. Oleh orang? Gak boleh. Nah, imtisalan abatasa. Nah, lah tulisan bahasa Indonesia aku nolak. Yang penting imtisal, krungu ya. Seperti itu. Nah, imtisalan, imtasala yamtasil dari kata misal kan menyerupai. Nah, menyerupai Rasul, mencocoki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya sholat qobliyah itu adalah sunnah hukumnya. Nah, dia akan berpahala kalau imtisal, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qobliyah 10 rakaat, oleh ora? Oroli. Walaupun ikhlas, tapi kepengin ya qobliyah 2 rakaat, kemudian apa? Yang lain sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah apa? Mutlak. Tapi masalah sih wong sing gelem sholat sunnah ngaji bulan rakaat ibu. Nih, jangan ganggu ya. Sana. Ambilin airnya apa itu? Tolong. Itu di bawah. Di bawah meja. Airnya apa itu di bawah meja itu? Nah, itu. Nah, jazakallah ya. Nah, tapi apa ya sih? Anak wong sholat sunnah gelem 10 rakaat. Sholat 5 waktu pada males, gitu kan? Seperti itu. Jadi aja angka-angka sing dhuwur-dhuwur lah. Sing wajib-wajib bae dilakukan terlebih dahulu. Wis masya Allah, wis gelem sholat 5 waktu karo Jumatan itu luar biasa. Aja terpaksa-paksa disit kon sholat tarawih, tahajud dan yang lainnya. Nanti ada tingkatannya, karena orang itu tingkatan keimanannya berbeda-beda seperti itu. Nah, bismillah. Itu sunnah. Jadi suatu perkara yang apabila dilaksanakannya imtisalan, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkannya tidak berdosa. Contohnya sholat sunnah qobliyah. Kemudian yang ketiga, Pak, hukum taklifi. Yang ketiga adalah apa? Sunnah, mubah. Mubah ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya? Iya tidak? Aja kayak kue, mbok mubah kue. Tuku mie ayam misalnya 3 mangkok, anaknya loro tok. Lah siji ngapa? Mubah. Apa arti mubah kalau bahasa Indonesia itu? Sia-sia, ya kan? Itu salah itu. Mubah dalam bahasa Arab itu bukan sia-sia. Mubah dalam bahasa Arab adalah khiyar. Khiyar itu boleh memilih. Nah, jadi tulis mubah adalah suatu perkara yang dibolehkan untuk memilih antara melakukannya dan meninggalkannya. Suatu perkara yang dibolehkan untuk memilih antara melakukannya dan meninggalkannya. Maksudnya apa?
Melakukan ya silahkan, nggak melakukan juga nggak apa-apa. Berarti nilainya berapa ini? Melakukan itu nilainya apa? 0. Meninggalkan itu nilainya apa? 0 juga. Itu perkara mubah. Contohnya apa? Tidur. Mau turu ya silahkan, ya kan? Ora turu ya ora apa? Perkara mubah, perkara yang boleh, ya tidak? Makan, mam yang ngono, ora mam yang ngono. Itu namanya mubah. Hukumnya boleh. Jadi boleh itu adalah perkara yang kita diberikan pilihan. Melaksanakannya silahkan, tidak berpahala. Meninggalkannya apa? Juga tidak berdosa. Kita diberikan pilihan untuk memilih. Dan ini yang paling banyak ibu-ibu dalam kehidupan kita. Kerja itu pilihan. Kerja yang ngono, ora kerja yang ngono. Sing wajib kan nafkahi, kerja kan orang wajib kan? Kerja wajib tidak? Gak wajib kan? Yang wajib nafkah. Lu duitnya akeh. Orang kerja nganggur loh. Ongkang-ongkang nang omah, tokone pitu. Kan orang kerja kan? Kerja pilihan memang kan? Sing wajib apa? Nafkah. Jenengan kan orang bapak yakin, jenengan ridho, bapak ke mancing baik. Mancing terus tapi bu duit kan jikot deh kanang dur kulkas sepira baik jikot. Entong dari ngomong. Apa jenengan seneng betul narasi gitu. Ya anak senengnya lah ya, walaupun anak orang senengnya juga, masa mancing baik orang senengnya gitu ya. Karena yang wajib itu bukan kerja, yang wajib itu adalah apa? Nafkah. Cuma sing jenenge oleh duit ya kalau kerja ya. Ya tapi anak sih sing orang kerja oleh duit. Ya salah satunya yang lebih tingkat-tingkat konglomerat itu kan yang kerja adalah hartanya, bukan dia yang kerja. Itu orang-orang Eropa itu seperti itu. Jadi yang bekerja adalah asetnya. Sementara dia cuma keliling-keliling dunia. Tanahnya diolah wong, digarap, tokone diurusi wong, dewek mau hari ngendi? Ya hari ngendi seperti liburan dan yang lain. Nah, kalau bisa itu ya kayak gini. Itu orang itu jangan yang kerja adalah kitanya, tapi yang kerja adalah aset kita yang kita miliki. Nah kalau orang Indonesia kebalikannya, tanah dia ambah banget, Indonesia kan tanahnya ambah banget. Itu pada mubah, masih digarapi wong luar negeri. Tapi wongnya malah kerjanya kesel banget, jadi buruh sawit, buruh ini dan itu seperti itu. Karena tadi, yaitu apa? Yang bekerja adalah diri kita, sementara asetnya pada mubah. Kalau orang lain tidak, asetnya sing kerja, awaknya sing santai. Nah, kembali ke sini. Sahil jangan Mas. Sahil jadinya lah. Sahil sih. Apa? Yang ketiga apa tadi? Mubah. Itu perkara yang diberikan pilihan untuk melakukan dan untuk meninggalkan. Tapi ada keistimewanya apa? Mubah ini hukumnya sesuai dengan tujuan. Hukum mubah ini bisa menjadi apa? Wasilah, perantara sesuai dengan tujuan. Makanya, nah ditulis dulu apa? Mubah ini hukumnya bisa sesuai dengan apa? Tujuan, menjadi wasilah untuk tujuan. Contoh, tidur itu hukum asalnya apa? Mubah. Mau tidur silahkan, mau nggak tidur juga silahkan, ya kan? Boleh-boleh saja. Tapi eman-eman kan jenengan kan sare sendalu 8 jam misalnya kan. Berarti sepertiga hidupnya jenengan untuk tidur itu. Kalau nggak dapat nilai pahala kan eman-eman mboten? Eman-eman kan? Karena tidur jenengan jam 8 kleker, tangi jam 4, 8 jam. Dosa mboten? Dosa mboten? Mboten. Dapat pahala mboten? Mboten. Eman-eman mboten? 8 jam loh, orang untuk dosa, orang untuk pahala. Eman-eman mboten? Eman-eman. Padahal itu selalu dilakukan atau tidak? Selalu dilakukan tiap hari kan? Maka yang mubah ini jenengan hadirkan niat karena Allah. Nanti jadi apa? Berpahala.
Bismillah arep turu. Wong esuk subuhane ora telat jadi pahala. Bismillah arep pahal, nggo nafkahi anak istri jadi pahala. Seperti itu. Bismillah ngumbahi klambine bojone, kon bojone sregep pahal, dapat pahala. Nah, seperti itu. Yang mubah sebagaimana bisa menjadikan sebab untuk pahala, bisa tidak untuk sebab menjadikan dosa? Hah? Bisa lah. Contoh, dengan kerjakan oleh duit. Duit, hukumnya duit apa hukumnya duit? Boleh kan? Arab duit yang ngono, ora duit yang ngono, ya kan? Wis duit. Kan bisa nggo ketaatan, infak masjid, bangun pesantren dan yang lainnya. Bisa juga duit nggo kemaksiatan, nun sewune, misalnya nggo mendem-mendeman. Ya tidak. Padahal duit hukum aslinya apa? Hukum punya duit hukum aslinya apa? Mubah, boleh aja, ya kan? Nah, makanya yang boleh ini jenengan itu agar bisa menjadi nilai ibadah, hadirkan niat. Seperti itu. Makanya itu yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Contohnya aja udah tidur tadi. Orang yang berilmu tidurnya itu ibadah loh. Karena dia meniatkan karena Allah. Orang yang tidak berilmu ya turu blek, ya dosa ya ora. Dosa ora tapi kan ora oleh pahala. Sahih. Ini. Hil. Nah, jadi seperti itu. Bisa dipahami tentang mubah ini? Jadi mubah itu yang paling banyak dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh adalah perkara yang bila ditinggalkan imtisalan. Perkara yang kalau ditinggalkan karena ikhlas karena Allah dan sesuai Rasul berpahala, dan kalau dilaksanakan tidak berdosa. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Yang makruh. Jenengan ke masjid mau klambi sing apa? Mau klambi sing suci tapi mambu apek. Iya kan? Kan sing penting suci. Ari masjid kan nggo salat itu kan suci. Tapi kan suci kan orang penting ora kena najis, tapi anu wis 3 dina. Mambune brambang, terasi itu kan. Keringet ya Allah ya Rabbi, itu kan. Kecutnya orang umum maring masjid argone udah deksi bodoh-bodoh ngono tabungi dewek. Tapi ada yang masjid batire lagi nyatet lagi ngrokna serius sang ki sapa yo jen kayaknya tak umukai ke jadi prasangka buruk ya mbok, tapi orang mungkin kayak ibu berarti umukai istrewak banget yakin subhanallah. Coba kan jadi melahirkan dosa itu kan. Nah itu makanya kalau ke masjid itu pakai baju yang nggak mesti bagus, yang suci dan yang bersih. Nah, itu contoh yang makruh, ke masjid pakai pakaian yang bau itu ya. Nah, kemudian yang kelima dari hukum taklifi adalah apa? Haram. Haram adalah perkara yang meninggalkannya imtisalan, perkara yang meninggalkannya karena Allah dan sesuai contoh Rasul itu berpahala, dan melakukannya dengan sadar dan pilihan berdosa, dan melakukannya karena sadar dan pilihan dia berdosa. Nah, itu haram. Haram itu meninggalkannya dia apa meninggalkannya aja. Contoh yang haram dulu apa? Contoh yang haram apa misalnya?
mabok ya, mabok-mabokan, kan haram. Apakah semua orang yang tidak mabok itu dapat pahala, ibu-ibu? Saya tanya, apakah semua orang yang tidak mabok itu dapat pahala? Hah? Jawab. Ini dengan kayak awam jadinya, kayak orang yang meninggalkan khamr, yang meninggalkan alkohol itu belum tentu berpahala, walaupun bisa berpahala. Kapan orang mabok? Bukan karena lillah, tapi karena orang ada duit. Iya kan? Kan jenis mabok kudu tuku alkohol. Alkohol tukune karo apa? Kleang apa karo kertas? Karo duit. Akhirnya duit orang mabok. Kan dia nggak mabok, meninggalkan yang haram. Dapat pahala kalau seperti ini? Tidak. Naudzubillah, misalnya orang nggak judi. Orang nggak judi haram. Ditinggalkannya dapat pahala. Betul atau tidak? Belum tentu. Harus meninggalkannya. Kalau dapat pahala itu harus yang meninggalkan karena Allah. Dia orang judi, orang kipik. Akhirnya dia duit. Dia nggak kipik, nggak judi. Dapat pahala yang seperti ini? Tidak. Kapan dia dapat pahala? Kalau dia meninggalkannya betul-betul karena Allah. Kenapa kamu nggak judi? Jenengan kan duitnya kayak kluban nih. Ya ngerti sih duit aku akeh, tapi kan judi haram. Ya yang suara maning-maning lah. Nah kalau yang seperti ini maka dia mendapatkan pahala. Dan yang meninggalkannya karena Dan yang melakukannya karena apa? Sadar dan tanpa ada apa? Penghalang, itu dia berdosa. Berarti kalau melakukannya karena ada keterpaksaan dan yang lainnya, maka bisa jadi dia tidak berdosa. Contoh, makan babi haram tidak? Haram seharam-haramnya itu. Tapi dalam kondisi tertentu, tapi ini misalnya nggak mungkin sih ya. Misalnya nggak mungkin sebenarnya. Misalnya tadi nggak ada makanan kecuali babi, kalau dia nggak makan dia mati. Maka dia terpaksa makan untuk menyambung hidupnya. Dosa tidak? Tidak. Padahal dia melakukan keharaman yang sangat haram, ya kan? Tapi karena terpaksa kan, ada kebutuhan yang sangat mendesak, maka bisa jadi dia tidak berdosa. Jadi itu, haram itu adalah perkara yang meninggalkannya karena Allah yang dia berpahala. Berarti kalau meninggalkannya bukan karena Allah, dia tidak berpahala. Dan melakukannya karena memang sadar dia. Sadar kan nggak ada penghalang, dia berdosa. Tapi kalau nggak sadar, contoh, makan di siang hari bulan Ramadan, dosa atau tidak? Dosa tidak? Dosa kalau orang yang berpuasa, ya kan? Tapi orang sadar, ya puasa dina pertama misalnya lo. Puasa dina pertama, luwian sahur esih. Terus jam 10 sekang sawah misalnya, atau sekang apalah. Buka tutup saji, iya panganan kok mubadir ya, mubadir tak pangan lah. Bismillah, mangan, entong bersih. Terus bojone teka, pak, pripun? Jenengan sih napa niku? Ya mambuk ubah ki wong anu iwak enak-enak kok mambuk. Lu jenengan puasa, Pak? Astagfirullah. Setelah astagfirullah apa? Alhamdulillah. Boleh enggak seperti itu? Dosa tidak? Dosa tidak? Tidak dosa, lu enggak tahu. Iya kan? Dia melakukan keharaman, yaitu makan pada bulan puasa, dan dia tapi tidak tahu, sehingga dia tidak berdosa. Bahkan puasanya tidak batal. Masya Allah. Nah, itu adalah hukum taklifi. Ada 5. Yang pertama apa?
wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mubah. Yang keempat makruh. Yang kelima, ada pertanyaan silakan. Pinter kabeh muridnya. Oh ada. Hah? Misalnya apa? Ada seseorang yang berperilaku mengingin kita jadi kepengen apa? Ya, perilakunya apa? Contohnya apa? Iya, perilakunya apa? Contohnya? Ya kalau tidak menurut aurat sudah selesai perkaranya. Aurat harus ditutup kok. Atau mungkin sudah pakai menutup aurat tapi perilakunya yang masih ya apa perilaku apa? Tadi kan katanya nggak menutup aurat. Oh kalau menutup aurat ya sudah dosa. Sudah menutup aurat. Udah tahu perilakunya. Perilaku yang mana? Ya, akhlaknya yang apa? Akhlaknya yang kurang berenak hati. Contohnya apa misalnya? Contohnya masih ngomong yang keras di depan orang atau gimana gitu. Ngomong keras itu lantang. Lantang itu mubah. Ngomong itu mubah, nggak apa-apa. Ya, kalau tadi, jadi ya udah saya tangkap pertanyaannya. Jadi bagaimana dengan orang melakukan perilaku yang itu memicu kita kepo? Maka lihat dulu perilakunya itu. Perilakunya itu sesuai dengan hukum tadi, apa hukumnya. Kalau perilakunya haram ya jelas itu perkara yang haram. Kalau perilakunya yang mubah ya kita aja mungkin yang kekepoan. Iya kan? Kita kepo loh, pengen kepo, pengen ngerti loh. Ya jadi tuti kayak. Maka lihat perilaku yang dia lakukan. Makanya saya tadi rinci itu kan perilaku apa? Buka aurat itu jelas dosa. Bukan dimana kan? Nutup aurat ya ora apa-apa. Wis bener kan? Nutup aurat tapi akhlaknya apa disit. Nah seperti itu kan. Jadi kita lihat perilakunya tadi apa. Nah, perilakunya tadi kita hukumnya apa. Kalau hukumnya yang haram ya jelas haram. Wajiban kita mendoakan kemudian menasihati. Seperti itu. Kalau perilaku yang mubah, misalnya ya, kayak ya Allah, fulan plesir baik. Kita yang panas. Plesir itu hukumnya apa plesir? Mubah. Lah kita yang kepo, berarti yang salah siapa? Yang salah siapa? Kita yang salah. Lo plesir kan boleh-boleh aja. Al plesir yang ngono, ora plesir yang ngono itu kan. Seperti itu. Maka dilihat apa? Hukum perilaku tersebut. Kalau perilaku tersebut haram, ya kita punya kewajiban untuk mendoakan, menasihati dan yang lainnya. Kalau perilaku itu yang mubah, yang boleh, ya itu pilihan dia, silahkan. Seperti itu. Nah, ada lagi silahkan. Janganlah ada lagi dulu. Kurang sedikit, buk nanti nggak sampai udah mau azan ya. Kewajiban man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadi wa man lam yastati fa bi lisani wa man lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu enggak mesti harus kita menyampaikan. Ada kalanya cukup dengan hati kita mengingkarinya. Kan beda-beda kemampuannya. Iya kan? Itu hadis loh, bukan ucapan anak. Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka yang pertama rubah dengan dia kekuatan. Kalau dia punya kekuatan, misal kepala desa, suami. Kalau nggak mampu, karena kita nggak punya kekuatan, sampaikan dengan lisan kita. Tapi di atas ilmu dan niat yang ikhlas. Kalau nggak mampu, ilmu nggak ada, ikhlasnya masih gitu,
maka ingkari dengan hati kita. Itu perbuatan salah. Semoga Allah memberikan petunjuk bagi orang itu walaupun tidak lewat saya. Adem mereka. Kebanyakan kan urung duwe kemampuan, dia apa? Nahi mungkar, mengingkari kemungkaran, akhirnya timbulnya kemungkaran yang lebih besar. Nah, ada lagi? Enggak ada, ding. Dilanjutkan ya. Hukum yang kedua adalah hukum wad'i. Tadi kan hukum ada dua. Hukum taklifi. Hukum taklifi ada berapa? 5. Yaitu tadi. Yang kedua yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i ini adalah masalah yang berkaitan dengan sah, tidak sah, syarat, dan lain-lain. Ini jarang dibahas. Nanti pembahasan yang rinci itu pada pelajaran usul fikih. Nah, ya untuk gambaran dengan ada gambaran. Nah, barakallahu fikum, itu hukum syariat itu ada dua, taklifi dan wad'i. Sebenarnya itu yang haram, wajib tadi itu pun ana belum membahas secara rinci. Itu tadi sebenarnya konsekuensi daripada hukum haram. Kalau tak pengertian haram itu nggak mungkin ana bahas di sini. Dibahas nanti dengan mual. Kenapa mual? Bingung. Sing penting kan ngerti. Oh haram gue angger tinggalna imtisalan karena Allah dapat pahala. Angger dilakukan karena tidak ada, karena pilihan dia sadar dan tidak ada penghalang, dia berdosa. Sebagaimana saya sudah sebutkan tadi. Itu tentang fikih, yaitu mengenal hukum-hukum syariat. Dan hukum syariat ada berapa tadi? 2. Apa dan apa? Taklifi dan wad'i. Al-amaliyah, yang bersifat amaliyah. Amaliyah itu yang dohir. Berarti fikih ini tidak membahas masalah apa? Batin, masalah keyakinan, masalah itikad. Makanya nanti yang masalah keyakinan belajarnya bukan di masalah fikih, tapi belajar di masalah apa? Cabang ilmunya namanya apa? Akidah. Napa? Akidah. Akidah kan keyakinan kan. Kalau fikih itu yang kita pelajari nanti itu sholat. Pokoknya sholatnya itu sesuai apurung. Seperti itu. Kita nggak belajar di situ rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam dipelajari ya. Rukun iman, keyakinan kepada Allah, kepada hari kiamat itu tidak. Itu pelajarannya ada di pelajaran apa? Akidah. Nah, yang kita pelajari itu ya nanti ya bersuci. Bagaimana air yang untuk bersuci? Kalau nggak ada air harus pakai apa? Tayamum pakai apa? Caranya gimana? Itu yang zahir, bukan yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, ma'rifatul ahkam syar'iyyah adalah bi'adillatiha, dengan dalil-dalilnya. Jadi hukum Islam itu tidak boleh sembarangan. Hukum Islam itu harus dengan apa? Dalil. Dalil dari syariat Islam ada berapa? Dalil, sumber dalil syariat Islam ada berapa? 2. Ada yang mengatakan 4 ya. Misalnya apa? Ijma dan qiyas. Aslinya sumbernya itu, kalau sumbernya kan wahyu. Wahyu itu cuma ada 2, yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Itu sumber hukum Islam. Adapun cara menentukannya itu ada beberapa cara, yaitu baik dengan Al-Quran, baik dengan hadis, baik dengan ijma, baik dengan apa? Qiyas, baik dengan qaulus sahabah, ucapannya sahabat, baik dengan ihtisan dan yang lainnya. Itu banyak. Jadi kalau ditanya dengan dalil-dalil syariat, dalil syariat, kalau dalil syariat itu tadi ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas,
dan ada yang lainnya tadi, ucapan sahabat dan yang lainnya. Kalau sumber syariat ada berapa? Cuma 2 aja. Kalau dalil syariat ada banyak. Kalau sumber syariat cuma ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kita berbicara tentang hukum syariat ini, itu haram, itu halal, itu makruh, itu mubah dan yang lainnya, itu sunnah, itu harus berdasarkan apa? Dalil yang bisa berupa apa? Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, di hadis. Kalau nggak, ijma, atau mungkin kias, atau mungkin ucapan sahabat dan yang lainnya, seperti itu. Jadi nggak boleh kita mengatakan itu halal, itu haram, itu sunnah, itu bid'ah, itu syirik, itu tauhid, kecuali harus dengan dalil. Nggak boleh kita berkata di dalam syariat sembarangan dengan pendapat kita pribadi atau pendapat nenek moyang kita, itu nggak boleh. Tapi harus berlandaskan dalil. Nah, dalil itu tadi Al-Quran, hadis dan yang lainnya. Makanya kan kita bilang sholat itu wajib. Mana dalilnya? Ya cari di Al-Quran. Kalau nggak di Al-Quran nggak ada, cari di hadis. Kalau di hadis nggak ada, cari di ijma'nya kaum muslimin, kesepakatannya kaum muslimin. Kalau nggak, dikiaskan dengan hukum yang lain. Kalau nggak, mungkin dari apa? Ucapannya sahabat. Cari dulu dalam Al-Quran. Ternyata ada firman Allah SWT, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sungguh salat itu wajib bagi orang yang mukmin, mauqutan, yang waktunya sudah tertentu. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi sini kita bisa tahu loh, orang yang menyampaikan agama itu gak boleh sembarangan. Dia betul-betul harus orang yang tahu Al-Quran, tahu hadis. Al-Quran dan hadis bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Masa orang mau mengatakan hukum dalam syariat dia nggak punya kemampuan bahasa Arab? Itu dari mana? Bagaimana dia memahami Al-Quran? Bagaimana dia memahami hadis? Bagaimana dia memahami ijmanya para ulama, kiasnya para ulama, ucapannya sahabat? Seperti itu. Ini kenapa terjadi kadang kesalahpahaman dan yang lainnya? Karena orang yang tidak layak berbicara, dia berbicara, sehingga akan keluar darinya hukum yang bukan dari Al-Quran, dari hadis, tapi dari mana? Pendapat dia pribadi. Seperti itu. Makanya sebenarnya gampang banget. Cari di Al-Quran, cari di hadis, cari di kitab-kitab ulama. Makanya Allah sampai memperingatkan kepada kita, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam pendapat, balik kepada Allah, ke Al-Quran, dan balik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis. Seperti itu. Nah, jadi itu fikih, mengenal, memahami hukum syariat yang bersifat amali dengan dalil-dalilnya, at-tafsiliyah secara rinci. Subhanallah. Coba, berat tidak untuk menjadi ulama, menjadi ustadz? Beda antara ustadz dengan mustad. Ustadz itu memang betul-betul dia punya ilmu. Mustad nggak punya ilmu tapi sok ambil di depan. Kiai dan nyai, kiai ahli ilmu, orang soleh, tahu kitab kuning dan yang lainnya. Nyai belum tentu baca kitab aja nggak bisa. Nah, seperti itu. Ini harus rinci nih. Mana dalil tayamum? Apa yang harus dilakukan? Tangan dan wajah, kenapa kaki tidak? Wudu itu kayak apa? Apa aja yang dibasuh? Apa ada yang diusap? Niatnya seperti apa? Bacanya seperti apa? Rinci harus ada dalilnya. Berat tidak? Berat tidak? Berat. Makanya tidak sembarang orang bisa untuk berbicara tentang hukum syariat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan.
Kurang keras suaranya. Apa? Wallahi ana nggak dengar. Kalau nggak jelas suaranya, ya ditutup aja, nanti salah paham mana dengan pertanyaan. Apa? Hukum wad'i. Taklifi sama wad'i. Wad'i itu contohnya itu syarat, sah dan tidak sah dan yang lainnya. Kemudian rinciannya itu untuk jenengan tahu aja itu. Kalau untuk dibeberkan itu nanti belajarnya di apa? Pelajaran khusus namanya usul fikih. Kaboten jenengan. Wong mangkat besi telat kok. Arep takon ilmu sing dhuwur-dhuwur. Ngaji bae ora genah kok. Kadang mangkat kadang ora kok. Jenengan ngaji yang serius, yang semangat, tekane aja telatan, bene takon ilmu maning dhuwur-dhuwur. Kepanyakane ngajine anu pada wegah-wegahan, kepengine ngurusi dhuwur-dhuwur. Diulang sing gampang sok tau. Itu akhirnya kayak gue. Ini kan yang mikir ngomong, gue mengko neng apa? Ilmu khusus jenenge, cabang ilmu khusus namanya ilmu usul fikih. Ada lagi? Ini semoga jadi pemicu, jangan jadi semangat. Masya Allah, aku orang yang turu Ustaz gara-gara hukum wad'i yakin Ustaz ya. Jawablah, kayak gitu. Jawab Ustaz, mau, gitu kan? Sinau, pokoknya tak jawab. Suatu saat terjawab seperti itu. Aja jadi malah apa? Nggak semangat. Aduh, Ustaznya takon orang belum jawab, jadi pribe yo. Ya kadang memang ada ilmu yang belum apa? Belum mampu dengan untuk mencernanya. Ada lagi silakan. Kalau nggak ada, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Yang benar hanya dari Allah SWT. Kalau ada kesalahan itu mutlak dari setan dan dari ketergelinciran anak. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.